Sebenarnya setiap pagi sama malam hari selama bulan hantu itu berlangsung, orang-orang memang dianjurkan untuk sembahyang kan, Wak. Tapi kan bosnya nih Pak Chen Li sama si Ling Ling ini kan bukan orang yang taat beribadah kan. Makanya bisa dipastikan kalau bukan mereka yang waktu itu lagi bakar dupa. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Jumpa lagi dengan malam Senin atau Minggu malam ini, yang berarti waktunya aku menemani kalian dengan menceritakan KHW spesial internasional part 227, Wak. Sesuai yang sudah aku tulis di judul, malam ini tiba gilirannya KHW internasional dari Hong Kong. Dan sebelum aku masuk ke kisahnya, Wak, aku mau nanya dulu nih ke kalian. Ada nggak yang pernah dengar peribahasa lain ladang, lain ilalang, atau lain lubuk, lain pula ikannya? Nah, kedua peribahasa tadi bermakna apa? Setiap tempat atau daerah pasti memiliki adat, kebiasaan, dan juga kepercayaan masing-masing. Perbedaan tadi banyak juga, Wak, bentuknya. Contohnya nih, di kepercayaan kita umat muslim, kita mengenal yang namanya bulan suci Ramadan. Di kepercayaannya kejawen atau Jawa ada juga kepercayaan soal bulan Suro. Dan di kepercayaan Tionghoa ada satu bulan yang dianggap sakral, yaitu bulan hantu. Betul, bulan hantu namanya. Nah, dari yang kami baca, Wak, bulan hantu ini dipercaya sebagai waktu di mana gerbang alam baka itu terbuka, dan di waktu itulah arwah-arwah ini bebas berkeliaran ke alam manusia loh. Nah, Wak, kita ngirimin cerita ini, Wak, ternyata punya pengalaman horor yang kejadiannya bertepatan dengan bulan hantu itu. Penasaran gimana kejadian selengkapnya kan? Jadi gak usah lama-lama, Wak, kita langsung masuk aja ke apanya. Check it out. Oke, Wak, jadi kisah yang akan aku ceritakan malam ini dikirim sama Wak kita yang bernama Tiwi dari Jawa Tengah. Halo Tiwi. Nah, jadi kisah ini bermula pada tahun 2017 lalu ketika Tiwi ini mantap memutuskan untuk bekerja di luar negeri sebagai tenaga kerja wanita atau TKW, Wak. Nah, pada saat itu Tiwi ini mendaftarkan diri menjadi TKW melalui salah satu PJTKI yang memang ada di Semarang. Dan FYI ini buat kalian yang belum tahu, Wak, PJTKI itu adalah singkatan untuk Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia. Nah, biasanya PJTKI inilah yang nanti bertugas menyeleksi, memberikan pelatihan, atau juga menyalurkan tenaga kerja dari Indonesia ke luar negeri gitu ya. Nah, dah tuh singkatnya, setelah Tiwi ini menyelesaikan semua proses pendaftaran di PJTKI tadi, kurang lebih 5 bulan kemudian Tiwi pun resmi diberangkatkan ke Hong Kong. Sesampainya di Hong Kong, Wak, Tiwi ini pun bekerja sebagai asisten rumah tangga di sebuah unit apartemen milik salah satu keluarga keturunan Tionghoa. Nah, keluarga ini terdiri dari 4 member, Wak. Yang pertama ada bapaknya namanya Chen Li, terus ibunya namanya Bu Ling Ling, terus anak pertamanya namanya Jessie, waktu itu masih 8 tahun, terus anak keduanya laki-laki namanya Willy, umurnya 5 tahun. Nah, apartemen tempat Tiwi bekerja ini, Wak, berlokasi di salah satu distrik yang memang terkenal sangat padat dan ramai, Wak, di Hong Kong. Dan unit apartemen milik bosnya si Tiwi ini berada di lantai 28, which is memang lantai paling atas yang ada di apartemen itu. Unit apartemen itu sebenarnya juga nggak terlalu besar, Nadia, hanya terdiri dari 1 kamar mandi, terus ada dapur, ada ruang tamu, sama 3 kamar tidur. Kamar pertama diisi sama Pak Cheng Li sama Bu Ling Ling, orang tua dari keluarga ini. Terus kamar kedua diisi anak pertama Jessie, terus kamar ketiga diisi Willy. Nah, karena memang 3 kamar ini sudah penuh, semua kamar ini sudah penuh, jadinya Tiwi ini ya nggak punya kamar sendiri lah buat istirahat kan. Nah, bosnya itu menyuruh si Tiwi untuk tidur sama anak bungsu dulu sama si Willy nih, sambil sekalian ngejagain Willy lah gitu, karena kan juga Willy masih kecil kan. Dah nih ya. Nah, dengan segala kondisi yang aku sebutkan tadi, Wak, Tiwi ini tetap menjalankan pekerjaannya dengan sangat baik dan berusaha untuk menyelesaikan kontrak kerjanya di sana. 1 bulan aku pertama kerja di sana, Nadia, semua berjalan lancar-lancar aja. Lalu di bulan berikutnya, kebetulan nih bulan kedua ini bertepatan sama bulan hantu dalam kepercayaan masyarakat Tionghoa. Nah, disitulah nih baru keanehan-keanehan tuh mulai terjadi, Wak, di bulan hantu nih. Dan sebelum aku lanjut tuh, aku mau jelasin dulu tentang bulan hantu ini lagi ya. Jadi, bulan hantu itu adalah salah satu bulan yang sangat penting dalam kebudayaan masyarakat Tionghoa katanya. Nah, bulan hantu ini jatuh pada bulan ke-7 dari penanggalan Cina. Ketika bulan hantu ini tiba, seperti yang sudah aku bilang di awal tadi, masyarakat Tionghoa ini percaya bahwa ini adalah waktu di mana gerbang alam buka ini sedang dibuka. Alam baka ini sedang dibuka, dan arwah-arwah dari neraka tuh, katanya
katanya bisa berkeliaran bebas nih di alam manusia. Dan selain itu, pada bulan ini juga dipercaya bahwa hantu-hantu yang kelaparan ini akan dilepaskan untuk mencari makan dan untuk membalas dendam pada orang-orang yang sudah berbuat jahat. Ini yang dari kami baca, Wak, ya. Jadi mohon ditambah dan juga dikoreksi kalau misalnya ada yang kurang. Ini juga informasi dari Wawa juga, oke? Nah, selama bulan hantu ini berlangsung, Wak, altar-altar di dalam rumah ini akan dipenuhi oleh dupa dan juga sesajen untuk menjamu arwah leluhur yang pulang gitu loh. Dan selain itu, masyarakat Tionghoa ini juga akan mengadakan sembahyang untuk meminta keselamatan, kesejahteraan, dan tentunya mendoakan para leluhur-leluhur ini. Nah, selama rentang waktu ini, Wak, biasanya nih orang-orang tuh nggak diperbolehkan tuh keluar malam kali, apalagi sendirian. Dan mereka ini juga katanya nggak boleh tuh berfoto saat malam hari, nggak boleh juga ngambil uang atau ampau yang tergeletak di jalan gitu kan. Terus nggak boleh juga asal nyebut kata shi atau yang berarti kata mati, nggak boleh juga ngenepuk bahu orang sembarangan, nggak boleh juga jemur baju malam hari, dan masih banyak lagi, ada lagi tuh beberapa pantangan-pantangan lain kan. Dan perlu diingat juga, Wak, bahwa semua pantangan yang aku sebutin tadi itu berlaku bukan hanya bagi masyarakat Tionghoa aja, Wak, ya, tapi juga bagi siapapun yang sedang berada di sana. Termasuk dalam kisah ini siapa? Ya termasuk kepada Tiwi juga yang memang lagi bekerja di Hong Kong. Berlaku untuk semuanya lah pokoknya. Jadi memang bulan hantu ini dianggap sangat wingit atau sangat sakral lah gitu ya, mirip macam bulan Suro dalam kebudayaan masyarakat Jawa gitu. Di malam satu Suro kan juga banyak kali pantangan-pantangan ya kan. Nah, kurang lebih kayak gitulah. Nah, sekarang kita balik lagi ke ceritanya Tiwi, Wak, ya. Nah, jadi sekitar 1 bulan setelah Tiwi bekerja di Hong Kong, saat itu tibalah ini kan waktunya bulan hantu di bulan kedua. Memasuki hari pertama di bulan hantu, Wak, Tiwi ini udah mulai merasakan atmosfer yang berbeda dari biasanya, Wak. Dimana katanya nih lingkungan sekitar yang biasanya ramai itu Nadia, saat itu mendadak jadi lebih senyap gitu. Toko-toko ini juga banyak yang tutup lebih awal. Nah, tapi, Wak, berbeda dari orang-orang sekitar yang sudah mulai merayakan bulan hantu, pada saat itu bosnya Tiwi atau Pak Chen Li dan Bu Ling Ling ini ternyata orangnya cenderung skeptis. Mereka tuh nggak percaya dengan hal-hal gaib macam gitu, Wak. Dan mereka ini juga nggak peduli dengan adanya bulan hantu itu, sama sekali nggak peduli. Nah, sejauh yang Tiwi lihat, Wak, sepertinya juga Pak Chen Li sama Bu Ling Ling ini juga bukan orang yang religius, nggak yang suka ibadah kali. Dan parahnya lagi nih di sini nih, kata Tiwi juga lumayan parah nih, Wak. Mereka ini juga melarang Tiwi beribadah selama Tiwi berada di dalam unit apartemen mereka loh. Nggak boleh. Padahal sejak awal Tiwi datang ke sana, Wak, atau bahkan sejak pertama kali Tiwi ini tanda tangan kontrak di situ tuh ya, mereka ini udah tahu kalau Tiwi ini memang beragama Islam. Tapi tetap aja si Tiwi ini nggak diperbolehin sholat loh. Nggak boleh sholat, terus nggak boleh pakai kerudung. Iya, pernah suatu hari aku coba lah sholat di ruang tamu kan. Pernah juga di kamarnya Willy. Langsung ketahuan itu Pak Chen Li sama Bu Ling Ling langsung datang ke aku. Karena memang unit apartemen mereka ini dilengkapi sama CCTV, Wah. Dari situ si Tiwi langsung dimarahin habis-habisan sama mereka. Tau kalian? Akhirnya inilah dia kasihan, Wah. Akhirnya satu-satunya ruangan yang tidak terpantau CCTV kan cuman kamarnya bosnya kan nggak mungkin gitu. Satu lagi yang nggak kepantau apa? Kamar mandi. Akhirnya di situ Wak, dengan terpaksa Tiwi pun sholat di situ. Tahu Nadia, aku kamar mandi itu nggak boleh jadiin tempat ibadah. Tapi mau gimana lagi? Daripada aku nggak sholat katanya. Pokoknya entah apa yang buat Pak Chen Li sama Bu Ling Ling ini melarang si Tiwi ini beribadah, Wak. Tapi yang jelas sejak awal sikap kedua bosnya ini memang udah kayak gitu loh. Tapi berbeda sama Pak Chen Li dan Bu Ling Ling yang memang cenderung tidak taat agama, Wak. Di sisi lain, Kung Kung sama Bobo atau sebutan untuk kakek dan nenek, which is orang tuanya dari Pak Chen Li ini, ternyata cukup religius, nah. Mereka rajin tuh bersembayang dan juga mematuhi dengan taat semua peraturan yang menjadi kepercayaannya mereka gitu. Nah, terus nih di hari kita lanjut lagi ya. Di hari pertama bulan hantu, Kung Kung sama Bobo, kakek nenek ini tiba-tiba datang ke apartemennya Pak Chen Li kan. Lalu ketika mereka melihat bahwa di dalam apartemen itu belum ada sesajen dan dupa, iyalah anak mereka kan skeptis kan. Saat itu mereka langsung bersembayang sambil membakar dupa dan berjalan mengelilingi setiap sudut apartemen. Awalnya Tiwi yang waktu itu memang lagi bersih-bersih ngerasa bingung tuh, apa nih lagi ngapain nih Kung Kung sama Bobo ya kan. Tapi di situ Tiwi nggak berani nanya apa-apa, Wak, dah biarin aja lah gitu. Dia hanya tahu kalau pada saat itu Kung Kung sama Bobo ya udah lagi sembayang aja gitu. Dah Tiwi dibiarinnya lah gitu, mereka menyelesaikan ibadahnya atau sembayangnya. Lanjut bersih-bersih lagi nih aku Nadia, katanya gitu. Nah, pada saat si Tiwi lagi membersihkan kamar mandi, tiba-tiba perutnya sakit kali, Wak. Dan kebetulan hari itu memang Tiwi ini hari pertama datang bulan gitu. Dan setiap kali haid memang Tiwi suka kram perut kan, biasa kayak gitu kan, Wak. Tiwi berusaha diabaikannya rasa sakitnya itu, tapi tepat ketika dia lagi nyikat bathtub tuh, tiba-tiba rasa sakitnya makin menjadi-jadi lagi, udah nggak bisa ditahan.
pingsan si Tiwi di situ. Nah, Kungkung sama Bobo yang pada saat itu udah selesai sembayang nih, tahu nih kalau ada yang pingsan di kamar mandi kan. Akhirnya mereka pun langsung membawa Tiwi ke rumah sakit terdekat dengan menggunakan ambulans. Sesampainya di rumah sakit, dokter langsung memeriksa kondisi Tiwi, dan setelah diperiksa, dokter pun mengkonfirmasi kalau memang Tiwi ini pingsan karena efek lagi datang bulan tadi, bukan karena apa-apa nih ya kan. Akhirnya Tiwi ini pun diberikan perawatan dengan cara diinfus, dan setelah habis 1 kantong infus, kondisi Tiwi juga sudah mulai membaik. Dia pun diperbolehkan pulang. Dah baliklah ini kan lagi si Tiwi. Terus keesokan harinya Tiwi udah ngerasa lebih fit lagi tuh. Dia pun bangun pagi dan beraktivitas seperti biasa. Dia siapin sarapan untuk bosnya sebelum mereka berangkat kerja. Dan Tiwi juga mengantarkan Jessie serta si Willy ke sekolah. Lalu setelah semuanya selesai nih pada siang harinya, ya berarti kan Tiwi cuma sendirian aja nih di apartemen kan. Memang setiap harinya kayak gitu. Nah, mereka kerja, anak-anak sekolah. Nah, tapi meskipun sendirian, Tiwi ini nggak ngerasa takut ataupun kesepian karena dia masih bisa dengar beberapa tetangga sebelah lagi beraktivitas juga. Jadi suasana itu bukan yang sepi sunyi kali gitulah. Biasanya kayak gitu. Tapi entah kenapa ya siang itu Tiwi tuh ngerasa ada hawa yang berbeda tuh loh. Yang ngebatin kan, kok siang ini kerasa lebih sepi dari biasanya ya. Kayak dari tadi aku nggak ada tuh dengar suara-suara dari tetangga sebelah. Biasanya terdengar. Dan sebenarnya Tiwi masih tahu tuh kalau hari itu tuh udah masuk bulan hantu. Yang mana selama bulan hantu itu berlangsung, lingkungan sekitar kan memang terasa lebih sepi kan, lebih senyap kan. Tapi hal itu tuh biasanya terjadi malam hari nih. Kalau siang-siang itu ya macam bulan-bulan biasa gitu. Orang-orang biasanya masih berkegiatan seperti biasanya. Makanya di situ Tiwi heran, ini kenapa sepi kali nih? Masih terang benderang kok suasananya udah sepi macam malam, Tapi masih coba positive thinking. Oh, mungkin tetangga sekitar lagi pada keluar mungkin ya. Mungkin juga apartemennya lagi pada kosong nih, makanya nggak ada suara apa-apa. Udah positive thinking aja. Dah tuh. Nah, siang memasuki waktu sore, Pak Chenli, Bu Lingling, dan kedua anak mereka pun sudah pulang. Nah, seperti biasa, Tiwi pun segera langsung masak lah itu untuk menyiapkan makan malam. Lalu setelah semuanya selesai makan nih, Tiwi lanjut lagi lah beres-beres. Aku cuci piring Nadia. Nah, pas lagi cuci piring ini, di sini keanehan lagi-lagi terjadi, ya kan? Jadi ceritanya pada saat itu kan Tiwi dia lagi cuci piring di wastafel yang memang ada di dapur. Kebetulan posisi wastafelnya ini membelakangi jendela. Dan saat si Tiwi ini lagi nyuci, tiba-tiba dia ngerasa macam kok ada orang yang macam memperhatikan aku dari belakang ya, which is dari arah jendela belakang itu. Terus hanya berselang beberapa detik kemudian aja ya, tiba-tiba ada angin nih yang bertiup kencang kali di leher aku. Nah, di situ udah mulai merinding, aku udah merinding juga. Mulai merinding di si Tiwi. Tapi dia masih positif tinggi ya. Udah itu cuma perasaan aku aja, cuma perasaan aku yang nggak ada apa-apa kok gitu kan. Nah, waktu si Tiwi ini lanjut cuci piring, lagi-lagi dia dibuat merinding gara-gara dia nyium bau dupa, menyengat kali bau itu Nadia. Sebenarnya setiap pagi sama malam hari selama bulan hantu itu berlangsung, orang-orang memang dianjurkan untuk sembahyang kan, Tapi kan bosnya nih Pak Chenli sama si Lingling ini kan bukan orang yang tak beribadah kan. Makanya bisa dipastikan kalau bukan mereka yang waktu itu lagi bakar dupa. Jadi bau dupa yang dicium sama Tiwi ini berasal dari mana nih? Ini udah nggak betul nih, udah mulai ketakutan Tiwi. Dia baca-baca doa aja dalam hati kan. Terus nggak lama kemudian Tiwi ini lagi-lagi dibuat merinding karena dia ngerasa ada yang niup-niup lehernya. Bukan seliwerannya, cuman ditiup leher ya. Nah, di situ tanpa sadar Tiwi refleks nengok ke belakang lah ya kan. Dan tepat disitulah dia melihat ada, bayangin sama kalian ya, ada sosok tubuh besar badannya hitam semua, matanya cuma satu tapi besar, tapi warna matanya merah menyala, terus ada lingkaran warna hijau gitu loh di tengah matanya. Dan sosok itu memandang Tiwi di balik jendela dapur dari luar berarti. Padahal ingat kan unit apartemen Tiwi ini ada di lantai berapa? Lantai 28. Kalau Tiwi bisa ngelihat sosok itu dari lantai 28, kebayang nggak kalian? Itu tuh sosok tuh setinggi apa? Gede kali kan? Dia nggak di jendela tuh. Kata apa itu? Saking shocknya Nadia, aku udah nggak bisa teriak, mulut aku terkunci, badan aku nggak bisa bergerak katanya. Dengan jantung yang berdebar-debar, Tiwi pun mulai gemetaran. Sampai akhirnya tanpa sengaja Tiwi ini macam nyenggol piring yang tadi ada di sampingnya tuh, kan dia lagi nyuci piring kan. Biar gitu, pecah. Nah, suara piring pecah ini didengar sama Pak Chenli, Bu Lingling. Lalu dengan panik mereka langsung berlari menghampiri si Tiwi di dapur. Dan pas mereka nyampe di dapur, di situ posisi Tiwi udah terduduk lemas di lantai dengan badan masih gemetar tuh. Pak Chenli sama Lingling nanya, Tiwi kamu kenapa nih? Ada apa? Kamu masih sakit kah? Katanya, enggak Pak, Bu,
Tadi aku lihat ada sosok hitam besar, Bu. Di balik jendela, matanya cuma satu, warnanya merah. Dia ngeliatin aku nyuci, kata si Tiwi. Nah, Pak Chen Li sama Bung Ling Ling yang memang pada dasarnya dia skeptis dengan hal-hal yang kayak gitu, Wak, ya nggak percaya lah dengan apa yang dibilang sama siapa kan, sama si Tiwi kan. Mereka mikir kalau waktu itu ya Tiwi ini belum sepenuhnya sembuh aja dan lagi berhalusinasi pikirnya mereka. Dah, akhirnya mereka cuma nyuruh, udahlah kamu istirahat aja lah, nyucinya dilanjutin besok aja. Salah lihat kamu tuh, katanya gitu. Nah, kejadian menyeramkan yang dialami sama Tiwi itu ternyata nggak ada berhenti sampai di situ aja. Setelah si Tiwi ini melihat sosok penampakan berbadan hitam itu, keesokan harinya, Wak, dia kembali mengalami kejadian janggal di mana dia ngedengar ada suara anak kecil nangis di dalam apartemen itu. Tiwi carilah ke sana kemari suara itu kan, tapi tetap nggak menemukan di mana sumber suara itu berada. Siapa yang nangis ini? Bukan Willy, bukan juga si Jessie. Apa mungkin suara nangis tetangga sebelah ya? Tapi seingat aku tetangga kiri kanan nggak ada yang punya anak kecil lah. Anak kecil cuma si Jessie sama Willy ini aja. Terus sekitar jam 5 sorenya Tiwi kembali dikejutkan lagi dengan kemunculan suara aneh lainnya, Wak. Tapi kali ini bukan suara tangisan anak kecil, melainkan suara dengkuran laki-laki dewasa. Suaranya nyaring kali ini, dia kuat dan itu berlangsung cukup lama loh, kurang lebih 30 menit. Ku cari keliling rumah nggak ada suara itu. Di situ perasaan Tiwi udah makin gak enak kan, Wak. Sampai akhirnya ketika Pak Chen Li sama Bu Ling Ling ini pulang kerja, Tiwi bilang, Pak, Bu, mohon maaf nih Pak, saya boleh nggak Pak cek rekaman CCTV hari ini? Loh, buat apa kamu ngecek? Emangnya ada apa? Kata si bapak kan. Saya sendiri juga nggak yakin sih Pak sebenarnya ada apa, tapi tolonglah Pak, cek aja, penasaran saya, kata gitu. Nah, akhirnya diizinkan ya sama Pak Chen Li kan. Pak Chen Li pun membukalah rekaman CCTV di hari itu. Tapi setelah dicek, Wak, hasilnya nggak ada apa-apa, nggak ada suara apa-apa. Pak Chen Li nanya kan, apa nih, apa? Mana nih? Nggak ada yang aneh kok, kata kayak gitu. Nah, dengan wajah keheranan, Tiwi jawab, iya Pak ya, nggak ada apa-apa Pak ya. Tapi kok tadi saya dengarnya lain Pak. Apa yang kamu dengar apa? Ada kejadian apa? Bilanglah, kata si bapak ini. Tadi saya dengar Pak, ada suara anak perempuan nangis, sama ada juga suara dengkuran laki-laki Pak. Takutnya memang ada yang nyelinap masuk ke dalam rumah gitu. Ah, nggak ada. Sama-sama kita dengar tadi nggak ada apa-apa kan. Tapi suasana rumah ini jadi seram kali Pak. Apa mungkin karena masih bulan hantu ya Pak ya, kata Tiwi lagi. Yalah, aku tuh nggak percaya sama kayak gitu Tiwi. Mau bulan hantu, bulan apa kek. Dah ya Tiwi ya. Ini pasti efek kamu habis masuk rumah sakit kemarin nih. Kalau memang kamu belum sembuh total, dah lah kamu istirahat aja lah gitu, kata si bapak. Oh iya Pak, katanya dah. Dah nih, dicek di CCTV nggak ada Wak suara tuh di jam-jam kayak gitulah. Nah, udah aku cek udah sepanjang itu tuh nggak ada. Nah, besoknya Wak, ketika si Tiwi ini lanjut bekerja lagi, alhamdulillahnya hari itu berjalan aman-aman aja. Suara tangisan anak perempuan sama dengkuran laki-laki yang kemarin tuh juga udah nggak didengar nih sama si Tiwi kan. Nah, kebetulan hari itu bertepatan dengan hari Sabtu, Wak. Otomatis Pak Chen Li, Bu Ling Ling, Jessie sama Willy ini memang pada kumpul semua di apartemen karena kan memang mereka libur kan. Lalu pada malam harinya, berhubung pada saat itu malam minggu nih, mereka sekeluarga pun jalan-jalan pergi keluar untuk makan malam bersama. Waktu itu Tiwi diajak juga, Wak. Begitu juga dengan Kungkung dan Bobo atau kakek sama neneknya. Mereka ikut juga hadir di makan malam di luar itu. Mereka menghabiskan makan malam sembari asik-asik mengobrol, Wak. Lalu dalam obrolan itu, Tiwi pun menceritakanlah kejadian-kejadian menyeramkan yang dia alami beberapa waktu terakhir. Soal yang dia lihat ada penampakan mata satu tadi yang badan hitam gede kali itu, ada suara perempuan nangis, suara dengkuran laki-laki gitu kan. Diceritain lah itu semuanya. Nah, dengar hal itu, Kungkung sama Bobo bilang, makanya sembayang. Urusan kalian percaya atau nggak percaya sama bulan hantu itu belakangan tuh, yang penting kalian tetap harus sembayang demi kebaikan. Apalagi sekarang juga masih masuk bulan hantu loh, harus lebih rajin lagi sembayangnya, kata mereka. Nah, Pak Chen Li sama Bung Liling yang memang udah skeptis dari awal ini, jadi cuma santai jawab, udahlah, udah nggak usah mikir aneh-aneh lah Bapak Ibu. Apa yang dialami sama si Tiwi itu cuma kebetulan aja tuh, salah dengar juga dia tuh. Sampai sini juga Pak Chen Li sama Bung Liling tuh masih nggak percaya. Sampai akhirnya sesaat kemudian gantian mereka yang ngalamin sendiri, Wak. Kena. Nah, jadi Wak, masih di malam yang sama setelah selesai makan bersama ini, Pak Chen Li sama keluarganya pun segera kembalilah ini ke apartemen kan. Sesampainya di apartemen, Wak, mereka pun langsung mandilah ini dan beranjak tidur. Tapi karena tadi kan kamar mandi di sana tuh kan cuma satu kan, jadi mereka harus ganti-gantian nih. Dan yang kebagian mandi paling akhir adalah Bu Ling Ling, ya kan. Terus waktu Bu Ling Ling ini lagi mandi, di malam yang sunyi itu tiba-tiba Wak, semua orang yang ada di apartemen itu dibuat terkejut gegara mereka dengar suara Bu Ling Ling teriak dari kamar mandi. Waktu gitu, mama gitu. Pergilah mereka semua kan ngedeketin ke Bu Ling Ling ini. Mereka semua makin panik lagi setelah teriakan Bu Ling Ling tadi, Wak, disusul sama suara kaca pecah.
dar gitu. Kok dar? Dar kan meledak ya. Nah, itu efek. Nah, Pak Chen langsung akan berlari ngampirin istrinya kan. Nah, di sana Pak Chen nengok, Bu Ling Ling lagi kita duduk lemas Wak di lantai kamar mandi itu dalam keadaan nangis gitu. Dan selain itu kaca pembatas yang membatasi area bathtub sama wastafel Wak pecah juga. Pecah berkeping-keping lah gitu pokoknya. Ya astaga sayang kenapa nih? Gak apa-apa kamu gitu. Takut berdarah juga istrinya kan. Nangis Wak. Kenapa gitu. Pak, tadi aku lihat ada sosok tinggi besar Pak di sini Pak. Badannya besar kali Pak. Hitam. Matanya satu warna merah, ada hijau-hijau ya di tengahnya Pak. Katanya kayak itu sosoknya kemarin Tiwi lihat lah Pak. Aku tengok juga kata Ling Ling. Kalau kemarin Pak Chen ini masih bisa bersikap skeptis Wak, kali ini dia cuma bisa terdiam bingung. Ini istriku sendiri nih yang bilang nih, dia nggak mungkin bohong nih. Apa jangan-jangan sosok itu tuh memang betulan ada ya? Betulan di sini pula kata Pak Chen Li kan. Pak Chen Li nanya lagi, terus kenapa nih kok bisa sampai pecah kayak gini ha? Ya gara-gara sosok tuh berdiri di sini ha. Dia tunjuklah depan wastafel itu panik lah aku mau keluar tapi susah. Aku dorong-dorong kaca ini sampai pecah. Kata bapak Ling Ling. Di situ Pak Chen Li pun berusaha menenangkan istrinya yang masih ketakutan ini Wak. Dan mereka pun segera langsung masuk ke kamar. Nah, kelihatan nih kan si Bu Ling Ling diliatin juga nih. Dan setelah itu Tiwi ini udah nggak tahu lagi apa yang terjadi Wak. Tapi yang jelas keesokan harinya Kungkung sama Bobo tiba-tiba datang ke apartemen mereka dengan mengajak seorang Shifu Wak. Nah, kalau di agama Islam mungkin macam ustadznya lah gitu kan. Nah, pada saat itu mereka datang dengan membawa bungkusan kain berukuran besar gitu. Dan ketika bungkusan itu dibuka, ternyata isinya adalah lembaran kertas-kertas bertuliskan kalimat berbahasa Cina. Lalu Shifu ini pun meminta mereka, Pak Chen Li, Bu Ling Ling, Jessie, Willy, dan juga Tiwi untuk duduk berbaris di ruang tamu. Nah, habis itu kertas-kertas bertuliskan kalimat berbahasa Cina tadi Wak dibakar tuh satu persatu sama Shifu, sembari Shifu ini berjalan mengelilingi mereka. Dari gerak bibirnya terlihat kalau Shifu ini seperti sedang membacakan sesuatu. Dan juga setelah semua kertas itu tadi habis dibakar, di situ Shifu ini pun meminta mereka untuk membakar dupa. Dan sambil mereka membakar dupa, Shifu ini bilang, kalian semua boleh nggak percaya, tapi selagi kalian di sini tolong untuk tetap menghormati dan juga menghargai. Nah, mendengar ucapan Shifu kayak gitu, mereka semua pun terdiam sambil udah ngangguk-ngangguk kepala aja semuanya. Dan sejak kejadian itu sikap Pak Chen Li dan Bu Ling Ling ini berubah langsung dia. Mereka yang tadinya skeptis akhirnya mulai rajin tuh ibadah. Setiap pagi malam ku tengok mereka ibadah. Dan sampai masa bulan hantu itu selesai, alhamdulillahnya baik Tiwi maupun keluarga Pak Chen Li ini udah nggak pernah lagi mengalami gangguan apa-apa. Yang skeptis jadi percaya gara-gara bulan hantu tuh. Iya Allah. Oke Wak, jadi tuh tadi cerita yang dikirim sama Tiwi tentang pengalaman horor yang dia alami pada saat kerja di Hong Kong. Sedikit tambahan informasi juga nih Wak ya, nggak lama setelah kejadian itu, Tiwi pun akhirnya memutuskan untuk mengakhiri kontrak kerjanya dengan keluarganya Pak Chen Li. Harusnya kontrak aku tuh di sana 2 tahunan dia, tapi waktu itu udahlah aku pilih keluar lebih cepat aja lah. Alasannya apa Wak? Alasannya karena Tiwi ini nggak tahan dengan aturan yang dibuat sama Pak Chen Li dan juga Bu Ling Ling itulah. Dan sampai mereka ngelarang si Tiwi ini sholat juga. Dan alhamdulillahnya setelah itu Tiwi ini bertemu dengan bos baru yang jauh lebih baik. Tiwi ini dikasih fasilitas berupa kamar pribadi dan juga si Tiwi ini diperbolehkan sholat sama pakai kerudung. Kita doakan dimanapun Tiwi berada, semoga Tiwi selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala ya amin. Nah, kalau kalian yang dengar cerita ini kayak gimana? Apa kalian juga pernah punya pengalaman horor yang terjadi di bulan hantu? Aku pengen dengar kalian informasi dari kalian, khususnya untuk Wawa Tionghoa soal bulan hantu ini. Boleh tambahin aja di kolom komentar di bawah. Atau juga mungkin kalian kalau misalnya ada pengalaman horor soal bulan hantu tadi itulah, tulis juga di bawah ya. Oke, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye.